Pernah nggak sih Anda merasa, aduh males banget mau mulai tugas yang paling berat? Ada kutipan bagus nih dari sumber yang kita bahas, The Art of Laziness. Bunyinya gini, air dingin nggak akan jadi lebih hangat kalau Anda lompatnya telat. Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam nih. Kenapa sih ngerjain yang paling susah duluan itu malah bisa jadi kunci produktivitas dan bikin pikiran lebih tenang juga? Iya, betul. Sumber ini memang fokusnya ke perubahan pola pikir ya, buat ngelawan kecenderungan alami kita buat nunda-nunda kerjaan sulit. Jadi ide utamanya itu ya hadapi aja tantangan terberat itu di awal hari kerja Anda. Mari kita coba bedah bareng-bareng, kenapa pendekatan ini yang kedengerannya nggak enak ya, justru efektif banget. Menarik sih, soalnya kan naluri kita biasanya ya menghindar dari yang nggak nyaman atau yang susah kan. Tapi sumber ini bilang justru tugas tersulit itu seringnya yang paling penting buat kemajuan kita ya. Jadi gimana tuh saran praktisnya? Saran praktisnya sebenarnya simpel aja sih. Kenali dulu nih, tugas mana hari ini yang paling pengen Anda hindari. Nah, itu dia. Langsung kerjakan itu pertama, sebelum yang lain-lain. Ini kayak langsung nyerang akar masalahnya, yaitu prokrastinasi kan. Sumbernya jelasin gimana kita tuh pintar banget bikin alasan. Kalau udah segeran. Atau mulai dari yang gampang dulu deh, biar dapat momentum. Padahal yang menunda itu cuma bikin beban mentalnya nempel terus sepanjang hari. Kalau diselesain di awal, bebannya langsung keangkat gitu. Oh iya, jadi ingat kontras yang ada di sumber itu, pilihan sulit sama dengan hidup mudah versus pilihan mudah sama dengan hidup sulit. Contohnya kayak, ya itu tadi, olahraga pagi bangunnya susah, pilihannya sulit saat itu, tapi efek jangka panjangnya bikin hidup lebih mudah. Dibanding kalau kita nggak sehat kan, itu malah lebih sulit lagi. Jadi kenyamanan sesaat itu seringkali ngorbanin kemudahan jangka panjang kita ya. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma soal kerjaan selesai atau hasil fisik aja loh. Ada dampak psikologisnya yang kuat banget. Pas kita berhasil nuntasin tantangan terbesar di awal hari, itu rasanya wah lega banget dan ada rasa pencapaian gitu. Ini ngebangun momentum positif. Jadinya tugas-tugas berikutnya tuh rasanya jadi lebih ringan, nggak gampang ngerasa kewalahan gitu. Sumbernya bahkan nyinggung perlunya sedikit ketidakseimbangan, maksudnya berani keluar dari zona nyaman kalau mau mencapai sesuatu yang besar. Tapi kan kadang tahu manfaatnya aja belum cukup ya buat bikin kita gerak. Saya aja kadang gitu. Gimana nih cara sumber ini nyaranin kita buat motivasi diri, biar benar-benar mau gitu ngerjain yang berat itu di depan? Nah, salah satu tekniknya itu pakai visualisasi konsekuensi. Coba deh bayangin diri Anda nanti sore atau malam. Gimana rasanya kalau tugas berat itu masih ngegantung, belum selesai? Bandingin sama perasaan puas, lega kalau misalnya tugas itu udah beres dari tadi pagi. Ada kutipan bagus juga dari F.M. Alexander di sumber itu. Orang tidak menentukan masa depan mereka, mereka menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan mereka menentukan masa depan mereka. Jadi, membiasakan diri naklukin yang sulit duluan itu ya investasi langsung buat masa depan yang lebih anteng, gitu intinya. Oh, jadi ini bukan sekedar trik manajemen waktu biasa aja ya? Lebih dalam dari itu kayaknya. Betul, bukan sekedar trik. Ini lebih ke arah strategi, ngubah cara kita ngadepin tantangan secara mendasar. Daripada menghindar terus, ya hadapi aja langsung. Hasilnya, ya itu tadi, beban pikiran berkurang, terus rasa pencapaiannya jadi lebih besar. Kita jadi lebih pegang kendali gitu rasanya. Oke, menarik banget pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda yang lagi dengerin, coba deh renungan sebentar. Tugas tersulit apa sih yang lagi Anda tunda-tunda sekarang? Coba bayangin, gimana rasanya 1 jam dari sekarang kalau tugas itu udah selesai? Mungkin ya, waktu terbaik buat nyemplung ke air dingin itu, ya sekarang ini juga.